Godzilla Inhale dan Godzilla Ultima adalah dua penggambaran Godzilla yang paling banyak disukai oleh para penggemar, khususnya mereka-mereka yang menyukai sosok raja monster yang memiliki kekuatan yang nggak terbayangkan. Nah, pertanyaannya, dari kedua bentuk Godzilla itu, mana yang sebenarnya yang paling kuat dan yang paling tidak terkalahkan di antara seluruh Godzilla yang kita kenal? Godzilla Inhale adalah makhluk prasejarah yang telah tidur di bawah laut selama puluhan juta tahun. Monster radioaktif ini diciptakan oleh IDW Publishing dalam sebuah buku komik yang berjudul Godzilla Inhale yang terdiri dari 5 isu yang diterbitkan pada bulan Juli hingga bulan November di tahun 2015. Dalam komiknya memang menceritakan bagaimana Godzilla berada di dalam sebuah dimensi yang bernama neraka. Meskipun awalnya tidak ada penjelasan mengapa Godzilla bisa berada di sana, namun kemudian akhirnya diketahui kalau penyebab Godzilla bisa berada di sana adalah akibat ulah dari King Ghidorah. Nah, selama berada di neraka, Godzilla menghadapi berbagai macam pertarungan, mulai dari pertempurannya dengan para malaikat surga yang mencoba memintanya untuk mau bergabung dengan mereka dalam pertempuran melawan para iblis. Namun tentu aja, Godzilla menolak permintaan itu, dan kemudian menghancurkan beberapa malaikat, yang akibatnya membuat Godzilla terlempar ke lapisan neraka yang lebih dalam. Nah, begitu tiba di sana, Godzilla kembali berhadapan dengan iblis, yang merupakan penggambaran dari monster-monster yang menjadi musuh Godzilla, seperti Ghidorah, Rodan, dan Space Godzilla. Namun meskipun begitu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkan Godzilla. Bahkan dengan semua pertarungan yang dilewatinya, malah membuat Godzilla menjadi semakin kuat. Setelah itu, Godzilla lalu menghadapi serangan dari para dewa iblis. Namun lagi-lagi Godzilla berhasil menghancurkannya hanya dengan satu kali serangan. Begitu pula dengan segerombolan kawanan kelelawar yang muncul dan menggerogoti setiap bagian daging dari tubuh Godzilla. Tapi di luar dugaan, Godzilla berhasil mengembalikan momen itu dengan membuat para kelelawar meregenerasi kembali tubuhnya, sehingga melahirkan Godzilla dalam bentuk yang baru, atau form yang terakhir, dengan nama Hellbat Godzilla. Dalam pertarungannya dengan Space Godzilla, serangan yang dilakukan oleh Godzilla bahkan sampai menghancurkan planet bumi, serta merusak bulan. Selain kemampuan serangan napas atom yang luar biasa, dengan wujud sempurnanya ini, Godzilla Inhale juga memiliki satu kemampuan lagi yang menurut gua sangat mengerikan, yaitu Multiple Self. Nah, Multiple Self ini adalah kemampuan yang memungkinkan beberapa entitas berbeda berada dalam satu makhluk. Mereka bisa berupa pikiran, jiwa, organisme hidup, atau bahkan kombinasi dari jenis-jenis tadi. Nah, semua kemampuan ini memiliki sejumlah kelebihan dan juga sejumlah kekurangan, yang kemudian menjadikan Godzilla ini sebagai form Godzilla yang paling menakutkan. Di lain sisi, ada sosok Godzilla Ultima. Sosok ini adalah kaiju yang muncul di serial animasi Toho tahun 2021 yang berjudul Godzilla Singular Point. Di dalam seriesnya, Godzilla ini memiliki 5 perubahan evolusi, yaitu aquatic, amfibi, terrestris, dan juga true form. Sedangkan di novelisasinya, ada penambahan baru yaitu Omega Point dan juga It. Namun sebenarnya menurut gua antara True Form dan juga Omega Point itu sama aja. Yang membedakan hanyalah It. Tapi di komunitas, ada banyak perdebatan mengenai hal itu. Ada yang bilang kalau It adalah Godzilla True Form. Namun ada juga yang mengatakan kalau It itu berada di atas True Form. Karena jika dilihat dari tingkatannya, It sudah masuk ke dalam Hyperverse. Jadi, It seperti makhluk yang tidak dapat dijangkau, yang terhubung ke dimensi yang lebih tinggi yang tidak terhitung jumlahnya. Dia bisa melihat masa lampau, masa depan, dan juga masa kini sebagai mimpi, dan mimpi di dalam mimpi. Sedangkan True Form masih berada di level universe, di mana itu masih berada di dimensi yang lebih tinggi daripada kita. Nah, tapi di sini gue nggak akan berdebat tentang masalah itu, karena menurut gue series ini masih terlalu baru. Jadi pastinya bakal ada banyak banget perubahan, entah itu perbaikan dari evolusinya tadi, ataupun yang lainnya. Namun jika kita ngomongin Godzilla Ultima True Form secara umum, maka Godzilla ini juga masih sangat-sangat mengerikan. Godzilla yang kita lihat di dalam filmnya hanyalah avatar dari perwujudan makhluk antar dimensi yang begitu kuat, yang mana di adegan ini menjelaskan bagaimana Godzilla yang kita kenal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan wujud aslinya. Itu adalah sebuah analogi dari makhluk antar dimensi yang lebih tinggi, yang artinya ketika berinteraksi dengan dimensi kita ini hanya bisa mengamati dan berinteraksi dengan sebagian dari wujud aslinya, sementara bagian lain dari wujudnya berada di dimensi asalnya.
Godzilla True Form adalah puncak dari Singularity Point yang dapat mengakses perubahan dari Archetype yang akan berevolusi seiring berjalannya waktu dan menciptakan bencana yang akan menghancurkan seluruh alam semesta dan juga secara langsung menyangkal keberadaannya sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika Godzilla Ultima True Form berhadapan dengan Godzilla in Hell versi sempurnanya? Siapa yang akan menang? Ada beberapa teori yang mengatakan kalau Godzilla in Hell bisa berada di neraka bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena dengan berada di neraka merupakan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai dimensi atau universe yang berbeda. Bahkan dengan sisi misterius itu, tidak ada yang bisa memastikan kalau neraka yang ada di Godzilla in Hell adalah dimensi yang memiliki batas atau tidak sama sekali. Yang artinya, jika Godzilla in Hell bisa keluar dari realitas itu, maka dia juga bisa merobek lapisan ruang dan waktu. Belum lagi ada yang berpendapat kalau Godzilla in Hell itu berada di dalam dimensi yang keenam, sedangkan Ultima masih berada di bawahnya. Nah, bagaimana dengan teori dari Godzilla Ultima? Ada yang menyebutkan bahwa dengan wujudnya yang paling sempurnanya aja, makhluk ini bisa menghancurkan ribuan alam semesta dengan cara penghancurannya yang tampak mengambil alih secara fisik dan menjadikannya bagian dari domain miliknya. Dilihat dari teori ini, sepertinya memang Godzilla in Hell cukup meyakinkan. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin orang-orang lupa, yaitu tidak peduli seberapa kuat singularitas Ultima atau seberapa berbahayanya Godzilla in Hell meloloskan diri dari dimensi itu, karena pada kenyataannya Godzilla Ultima True Form akan selalu memiliki avatar di berbagai dimensi yang dimasukinya, di mana dia juga akan mengikuti aturan apapun atau hukum apapun yang ada di sana. Yang berarti, avatar yang ada di neraka akan memakai aturan di neraka, sehingga Godzilla Ultima hampir tidak bisa dikalahkan. Dan kalaupun bisa, maka yang dikalahkan oleh Godzilla in Hell hanyalah avatar dari sebuah singularitas. Jadi kayaknya gue lebih memilih Godzilla Ultima True Form. Kalau kalian gimana? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. By the way, video ini buat seru-seruan aja ya, jadi nggak usah dianggap serius. Buat yang belum nonton series Godzilla Singular Point, kalian bisa lihat alur ceritanya di deskripsi video ini. Sedangkan untuk Godzilla in Hell, next time bakal kita bahas ya. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!